TKI ku sayang, TKI ku Malang. Bersama Nanda di sini, inilah TKI Story. Amboi kaya nian negeri gemah Ripah Lojinawi ini. Saking kayanya, disebut-sebut sebagai negeri agraris dan bahari. Belum lagi kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi Zamrud Khatulistiwa menawarkan mewah dan banyaknya jumlah kekayaan untuk penduduk negeri. Sayang berjuta sayang, para penduduk negeri hanya bisa gigit jari. Di negeri kaya, nasib rakyat banyak yang terkatung-katung. Jiwa dan raga susah untuk bergantung. Kepada siapa mereka akan mengadu untung? Sementara, pelayanan punggawa negeri tak bergerak sama sekali laksana patung. Bahkan, para punggawa itu diberi hati masih menuntut jantung. Duhai Malang nian nasib dua TKI di Malaysia. Mereka seorang ibu dan putrinya yang mengadu nasib ke negeri jiran demi sedikit cuan yang didamba. Harapan tinggallah harapan saja, jauh asa dari realita. Ibu dan anak harus menelan kepahitan tiada tara. Mereka bekerja tak digaji dan mengalami kerja paksa. Betapa hidup mereka diliputi bongkahan derita. Diberitakan bcc.com, Lasri dan anaknya Nur Khalifah yang berasal dari desa Bogorejo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dibantu oleh seorang pekerja migran lain untuk keluar dari rumah majikan dan ditampung di KBRI Malaysia. Mereka bekerja di Malaysia sejak November 2019 dan mengatakan belum digaji saat disuruh keluar pada 3 Februari 2022. Masih dari laman yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Harmono, menyatakan bahwa apa yang terjadi pada ibu dan anaknya hanyalah puncak gunung dari kasus kerja paksa yang banyak menimpa para pekerja migran Indonesia di sektor rumah tangga. Sungguh pernyataan beliau membuat mata terbelalak. Bagaimana tidak, jika kasus ibu dan anak itu hanyalah puncak gunung, berarti kasus serupa teramat banyaknya. Dilema tingkat tinggi menerjang penduduk negeri. Betapa sial dan malang tinggal di negeri kaya, namun hidup bak anak terbuang yang terlunta-lunta. Betapa sial dan malang tinggal di negeri kaya, namun hidup bak anak terbuang yang terlunta-lunta. Kekayaan alam terpampang nyata hanya untuk para pemilik harta. Bahkan intervensi dan eksploitasi negara barat yang berideologi kapitalisme menancapkan taringnya di negeri ini. Walhasil, penduduk negeri semakin tak dapat berkutik. Kesejahteraan semakin menjauh dari kehidupan. Kemelaratan demi kemelaratan berserakan dalam tiap helaan nafas rakyat. Lapangan kerja terbuka hanya untuk segelintir komunitas mereka, para korporat asing. Penduduk negeri hanya mencicipi remah-remah kekayaan dengan menjadi kuli kasar yang gajinya pas-pasan. Tragisnya, masih lebih banyak rakyat yang tak diciprati lapangan kerja di negeri kaya ini. Berbondong-bondonglah mereka
mengadu nasib ke negeri tetangga. Termasuk para wanita juga berlomba-lomba mencari sedikit kemapanan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Secuil fakta ini menelanjangi kebobrokan sistem kapitalisme yang diterapkan di dunia ini, termasuk di negeri Muslim, Indonesia dan Malaysia. Maksud hati hendak mengadu nasib agar lebih baik, apalah daya, dua TKI ini mendapat perlakuan jauh dari kata manusiawi. Bahkan upahnya saja ditahan oleh sang majikan. Walau mereka bisa kabur, namun bukan tidak mungkin kasus serupa masih bergentayangan di alam kapitalisme ini. Apalagi pernyataan Harmono mengenai puncak gunung. Tentu masih banyak potret keserakahan pemilik harta dan modal dalam mengeksploitasi tenaga kerja tanpa perlu repot mengeluarkan banyak uang untuk gaji. Perlakuan mereka juga bebas semena-mena tanpa memikirkan rasa kemanusiaan demi meraih keuntungan besar. Maka, kemalangan menimpa buruh migran itu. Sungguh, TKI-ku sayang, TKI-ku malang. Sekian TKI Story kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Sampai jumpa.